والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan al-iman bil yaumil akhir, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang keberapa itu, Nabil? Hadis Jibril yang masyhur dari riwayat Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dan dari Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir adalah rukun iman yang kelima. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Bagaimana dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan memang ikhwani fillah, susunan dalam kitab-kitab akidah, kebanyakan para a'immah menyusun sesuai dengan urut-urutan dalam hadis Jibril tersebut. Dan ditegaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala dalam Syarah Tahawiyah bahwasanya itu susunan yang paling bagus dalam menyusun kitab akidah, yaitu disusun dengan urut-urutan sebagaimana dalam hadis Jibril. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-imanu bil qadari wa bayanu ma yatadammanuh. Keimanan terhadap takdir dan penjelasan apa-apa yang terkandung di dalamnya, yang terkandung dalam keimanan terhadap takdir ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi matnil wasithiyah wa tu'minul firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah bil qadar khairihi wa syarrih. Dan al-firqatun najiyah beriman, atau al-firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah beriman terhadap takdir, yang baik maupun yang buruknya. Ahli sunnati wal jamaah dinamakan dengan ahli sunnah karena mereka mengikuti sunnah, dan didhafahkan kepada al-jamaah karena mereka berada di atas al-haq, sebagaimana berkata Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apa saja mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Sehingga mereka lah ahlul haq yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Adapun penamaan dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat, dikarenakan mereka itu adalah satu-satunya golongan dari 73 golongan di dalam Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya golongan yang satu inilah yang selamat. Dalam hadis siapa yang menegaskan hal tersebut? Indak Rifki. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, datang juga dari siapa, Ahmad?
dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhuma dan yang lainnya yang memberitakan tentang iftiraqul ummah yang dikenal dengan haditsul iftiraq, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Makanya firqah yang selamat ini dinamakan dengan al-firqatun najiyah, golongan atau kelompok yang selamat. Selamat kenapa? Karena mereka meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keyakinan mereka adalah iman terhadap takdir, yang baik maupun yang buruknya. Wal imanu bil qadari ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Dari Syekhul Islam kemudian mengatakan bahwasanya keimanan terhadap takdir itu terbagi menjadi 2 derajat, 2 tingkatan. Masing-masing tingkatan terkandung di dalamnya 2 perkara yang insyaallah ta'ala akan kita lewati perincian tentang kedua tingkatan dalam keimanan terhadap takdir tersebut. Qala syarih hafizahullah ta'ala, al-qadaru masdaru qadartu syai'a idza ahatta bimiqdarih. Al-qadar merupakan masdar dari fi'il qadartu syai'a. Nah, idza ahatta bimiqdarih, yaitu aku menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu yaitu apabila engkau betul-betul betul-betul menguasai kadar dari perkara itu. Bagaimana engkau mau menetapkan suatu perkara kalau tidak menguasai perkara yang hendak engkau tetapkan tersebut kadarnya? Ini asal makna dari al-qadar. Wal muradu bihi huna ta'alluqu ilmi Allah bil kainat wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha. Dan yang dimaksud dengan al-qadar di sini yaitu ta'alluqu ilmillahi bil kainat, keterkaitan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Ini maksud dari al-kainat, yaitu sesuatu yang ada, yang terwujud di jagat raya ini. Semuanya apa? Berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terkait, tidak ada satu perkara pun yang tidak ada kaitannya dengan ilmu Allah. Kenapa? Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha. Dan keterkaitan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang ada di jagat raya tersebut sejak azali, sebelum terwujudnya perkara-perkara itu. Saya ulangi makna dari al-qadar yang dimaksud di sini. Dikatakan oleh al-alama al-Fauzan bahwasanya qadar yang dimaksud adalah apa? Ta'alluqu ilmillahi bil kainat wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha. Apa tadi yang dimaksud? Yaitu keterkaitan ilmu Allah dengan perkara-perkara yang ada di jagat raya ini, dan keterkaitan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara tersebut sejak zaman azali, sebelum terwujudnya perkara-perkara itu. Berarti dari penjelasan ini sangat jelas akhwan bahwasanya al-qadar hubungannya dengan permasalahan ilmu, yaitu ilmu Allah, dan permasalahan iradah Allah.
Semua perkara yang ada di jagat raya tidak akan keluar dari keterkaitan terhadap dua perkara ini, yaitu ilmu Allah dan iradah Allah. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. Nah, qadar itu hubungannya dengan iradah Allah semenjak azali, ya kawan. Yang dimaksud dengan azali yaitu zaman yang tidak ada awalnya. Zaman azali yaitu zaman yang tidak ada awalnya. Ini istilah, maka dipahami dengan baik. Lawan dari azali apa? Abadi. Naam. Kalau azali, az-zaman la awwalalah, zaman yang tidak ada awalnya. Sedangkan abadi adalah zaman la akhiralah, yaitu zaman yang tidak ada akhirnya, itu namanya abadi. Qala fala haditha illa waqad qaddarahu Allah, ay sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuh. Sehingga tidak ada hadis. Apa makna hadis? Tidak ada sesuatu pun yang terwujud di jagat raya ini. Atau dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun dari makhluk, tidak ada sesuatu pun yang terjadi sama-sama. Karena lawan dari hadis adalah apa? Khaliq. Nah, Khaliq zat yang maha pencipta. Sedangkan hadis adalah apa? Sesuatu yang baru yang tadinya tidak ada. Yaitu berarti apa? Yang diciptakan. Paham? Ini istilah. Naam. Qala fala haditha illa waqad qaddarahu Allah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di jagat raya ini, yang terwujud di jagat raya ini, kecuali Allah telah mentakdirkannya. Maksud Allah telah mentakdirkannya bagaimana? Ai sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuh. Ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya dan iradah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengannya. Sebelum terjadi Allah sudah mengilmui. Dan kejadian itu mesti terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Paham paragraf ini? Naam. Pahami dengan baik ikhwan fillah kalimat per kalimat, karena pembahasan takdir butuh betul-betul seorang mengilmuinya dengan benar. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain, cuman permasalahan takdir banyak yang manusia tergelincir padanya, dan termasuk di antara perkara-perkara yang awal muncul kebid'ahan di dalam Islam, ya bid'ah seputar takdir. Sampai-sampai dari sekian firqah yang ada, Rasulullah SAW menyebutkan firqah yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Disebutkan oleh Nabi SAW nama firqah tersebut. Qala wal imanu bil qadari huwa ahadu arkanil imani sittah wa huwa al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan keimanan terhadap takdir merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang 6, yaitu al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, yang baik maupun buruknya. Wa fi qouli Syekh rahimahullah, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi, isyaratun ila anna man lam yu'min bil qadari falaysa min ahli sunnati wal jamaah. Ini juga hal yang perlu dipahami dengan baik. Perkataan Syekh bahwasanya firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah beriman terhadap takdir,
Ini isyarat bahwasanya siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir bukan termasuk ahli sunnati wal jamaah. Bahkan seandainya mengingkari takdir secara totalitas, maka dia keluar dari Islam. Qala wa hadha huwa muqtada an-nusus kama fi hadits Jibril hina sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Dan ini adalah konsekuensi dari nas-nas yang datang dalam permasalahan takdir, sebagaimana dalam hadis Jibril tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-iman bil qadari sadisa arkanil iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan dalam hadis ini keimanan terhadap takdir rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam adalah iman terhadap takdir. Faman ankarahu falaysa bimu'min kama law lam yu'min bi ghairihi min arkanil iman. Sehingga siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir bukan termasuk mukmin. Sebagaimana seandainya dia tidak beriman dengan yang lainnya dari rukun-rukun iman. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar sebelum menyampaikan hadis ini, ikhwan, karena dalam Sahih Muslim sebelum Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Umar ini, beliau menyebutkan kisah tentang Abdullah bin Umar yang merupakan perawi hadis ini juga. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar, di mana disampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang munculnya fitnah qadar, ya fitnah qadariyah di Basrah, yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mar. Kana awwala man qala bil qadari bil Basrati Ma'badul Juhani. Adalah dulu orang yang pertama kali berpemahaman qadariyah di negeri Basrah siapa? Ma'bad al-Juhani. Disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Maka ketika mendapatkan khabar itu, Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Apabila engkau bertemu dengan mereka, katakanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Yaitu tidak ada hubungan, tidak ada wala antara kita. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqah, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Ini sangat tegas dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan saat demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki segunung Uhud emas, kemudian diinfakkan segunung Uhud ini berupa emas, diinfakkan, tidak akan Allah terima sampai mereka beriman terhadap takdir. Kenapa? Karena yang tidak beriman terhadap takdirnya tidak dikategorikan mukmin, dan syarat diterimanya iman, syarat diterimanya amal adalah iman. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Qala wa qawluhu wal imanu bil qadari ala darajatain ila akhirih, wa dzakara Syekh rahimahullah huna anna al imana yashtamilu ala arba'i maratib hiya ijmalan. Dan iman terhadap takdir terbagi menjadi 2 derajat. Syekh di sini menyebutkan bahwasanya iman terhadap takdir mencakup 4 tingkatan secara global. Naam, 4 tingkatan secara global. Kama yali, sebagaimana berikut ini. Tayyib.
Al-ula ilmu Allahil azali bi kulli syai'in wa min dzalika ilmuhu bi a'malil ibadi qabla an ya'maluha. Tingkatan yang pertama dari keimanan terhadap takdir adalah beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu. Jadi maksudnya apa? Ilmu Allah sejak azali mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Dan termasuk di antara cakupan ilmu azali ini adalah ilmu Allah tentang amalan-amalan hamba sebelum mereka melakukannya. Jadi sebelum mereka melakukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengilmuinya. Atsaniyah kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Penulisan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut di Lauhil Mahfuz. Ats-tsalitsah masyiatuhu asy-syamilatu wa qudratuhu tamah li kulli hadits. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah yang sempurna untuk semua perkara yang terjadi. Jadi apa? Semua perkara yang terjadi dengan ketetapan dari Allah dan dengan apa? Dengan kudrah Allah, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah ijadullah li kulli makhluqat, yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk. Wa annahul khaliq, dan bahwasanya Allah itu zat yang maha pencipta. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah adalah makhluk. Nah, ini 4 ikhwan yang diringkas apa? Al-ula, yang pertama adalah iman terhadap ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu. Yang kedua, iman terhadap kitabah, penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, iman terhadap masyiah, maksudnya semua perkara terjadi dengan masyiah Allah. Kemudian yang keempat, al-khalq atau al-ijad, yaitu apa? Penciptaan, diwujudkannya makhluk-makhluk ini semuanya adalah apa? Dengan ketetapan dari Allah, dan Allah lah yang menciptakannya, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Hadza mujmalu maratibil qadar wa ilaika bayanuha bitafsil. Ini adalah secara global tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir, dan berikut ini penjelasannya secara terperinci. Tafsilu maratibil qadar sekarang. Perincian tingkatan-tingkatan takdir. Dan dalam membaca ikhwan al-qadar, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, nah seorang bisa membaca yuqal al-qadar dengan sukun, dan al-qadar dengan memfathah. Jadi bisa maratibul qadri atau maratibul qadari. Ini dua lughah yang masyhur. Jadi kedua-duanya betul. Boleh mensukun, boleh apa? Membacanya dengan fathah. Dihikayatkan oleh Ibnu Qutaibah dari Kisai, juga yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fad-darajatul ula, adapun derajat yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bima al-khalqu 'amiluna bi 'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Derajat yang pertama dari tingkatan keimanan terhadap takdir adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengilmui hal-hal yang semua makhluk itu lakukan dengan ilmunya yang azali, bi ilmihil qadim, yaitu dengan ilmunya yang azali. Nah, sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Paham sampai di sini perkataan Syekhul Islam? Intinya apa? Al-iman bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu amilun.
Ma di sini ma apa? Indaklah. Mausulah. Nah, atau lebih mudahnya kalau kita katakan apa? Bima ya'malunal, nah bima ya'malul khalqu. Paham? Bima ya'malul khalqu, dengan apa-apa yang para makhluk akan lakukan. Paham? Tapi dikatakan oleh Syekh dengan takbir seperti ini, bimal khalqu amilun, untuk menegaskan apa? Makhluk ini, ya, bahwasanya apa saja dilakukan oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sejak zaman azali. Alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abada, zat yang senantiasa disifati dengan ilmu tersebut sejak azali dan abadi. Wa alima jami'ahu alihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kondisi-kondisi mereka berupa ketaatan-ketaatan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan rizki serta ajal. Semuanya Allah tahu. Thumma kataballahu fil lauhil mahfudzi maqadiral khalqi. Kemudian Allah tulis perkara yang telah Allah takdirkan dan Allah telah ketahui semenjak azali tersebut di lauhil mahfudz, takdir-takdir semua makhluknya. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Kemudian awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, Allah katakan kepadanya uktub, tulislah. Qala ma aktub, apa yang akan aku tulis, kata qalam, pena yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis takdir. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Naam. Dan insyaallah untuk syarah dari penjelasan ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan pahami di sini ya kawan, Syekhul Islam menyebutkan 2 derajat, sedangkan Al-Allamah Al-Fauzan menyebutkan apa? 4 tingkatan. Karena apa? Syekh menggabungkan tingkatan pertama dan kedua dalam 1 derajat. Ya, derajat yang pertama berarti apa? Mencakup 2 hal, yaitu iman terhadap ilmu Allah yang azali, dan yang kedua apa? Iman terhadap kitabah. Paham? Jadi jangan sampai bingung dengan perincian-perincian ini. Baik, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.